Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hari yang cerah, semoga sahabat semua diberikan kelimpahan karunia dan juga rezeki yang tiada habisnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali dengan saya Ramadan, ya, Ramadan Collins, dengan materi inti mata pelajaran matematika sekolah dasar tentang skala. Ya, biasanya skala ini uh, sangat beririsan dengan perbandingan, ya, perbandingan dan skala. Ya, cuma kita hari ini fokus di skala, penghitungan skala, yang mana konsep utama dari skala ini banyak, ya, teman-teman akan bergelut di pecahan, ya, pecahan baik itu di perkaliannya ataupun pembagiannya dan lain sebagainya, ya, yang mana skala ini ya lanjutan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu ada pecahan dan lain sebagainya. Ya, sahabat semua, nah, tentu kita harus tahu kenapa sih harus belajar skala gitu, ya. Kenapa harus skala? Ya. Kalau teman-teman lihat gambar, ya, di situ ada gambar yang indah, ya. Ada gambar gunung, lanjutnya ada gambar pohon, ada gambar rumah, sungai, ya, rerumputan dengan warna yang tentu indah untuk dilihat, ya. Cuma di situ ada tulisan, kita baca bersama, yaitu apa? Perbandingan antara ukuran asli dengan ukuran yang diperkecil. Ini ukuran. Oops, maaf, ya. Perbandingan ukuran asli dengan ukuran yang diperkecil. Maksudnya apa? Ya. Kalau teman-teman lihat fokus gambar di sini, ya, sharing karya. Gambar itu gambar real atau bukan? Bukan, tentu dia gambaran tangan, dia udah bentuk gambaran di posisi kertas A4, kertas A3, kertas A5 atau kertas apapun ukurannya gitu. Bahkan bisa lebih kecil, ya. Nah, itulah maksudnya dengan perbandingan antara ukuran asli dengan ukuran yang diperkecil. Gambar yang teman-teman lihat adalah gambar dengan ukuran yang diperkecil. Karena ukuran realnya atau ukuran aslinya ya pohon, rumah, ya. Apakah kita mungkin menggambar dengan sebesar sesuai ukuran rumah itu gitu kan? Ya, bakal habis berapa kertas dan habis berapa lama untuk membuatnya gitu kan, untuk menggambar sesuai dengan ukurannya. Apalagi gunung, gedung dan lain sebagainya gitu. Makanya di skala ini kita akan belajar gimana, ya, membandingkan antara ukuran asli dengan ukuran yang terkecil. Oke, ya, sedikit kita apa pemanasan awal, ya, untuk memahami apa yang ada di layar teman-teman semua. Di situ ada gambar yang tadi sudah jelaskan, ya. Intinya kita akan sedikit membandingkan, ya, karena judul intinya perbandingan di skala ini. Kita next lihat ke halaman selanjutnya. Oke, apa itu skala? Skala yaitu perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Masih tipis-tipis, ya, buat pengertiannya dengan slide sebelumnya. Yang intinya skala itu di saat kalau gambar realnya, contoh ada gunung, ya, sebesar ini dengan tinggi, keterangan tinggi itu contoh berapa? Biasanya MDPL atau pakai kilometer, ya. Kita contoh gunung tingginya 1 kilometer gitu. Atau ketinggian, kayaknya ketinggian. Misalkan gunung dengan tinggi 400 meter. Gunung apa dengan tinggi 400 meter? Ya. Tapi saat ada tugas, ya, menggambar gunung. Ini kertasnya A4 hingga gunungnya kelihatan di sini. Pertanyaannya adalah, apakah
ukuran gambar di sebelah kiri dengan ukuran real, ya fenomena gunungnya itu ukurannya sama, yang ini 400 meter, dan ini kemungkinan cuma 4 cm. Apakah sama? Tentu tidak, ya. Sehingga kita belajar di skala, nanti cara perhitungannya akan kita kenal lebih lanjut karena kita belum masuk ke pelajaran inti dari skalanya gitu. Oke, kita hapus dulu, ya. Kita hapus dulu biar rapi, hingga nggak kelihatan berantakan. Oke, insya Allah udah siap buat kita lanjut ke slide berikutnya ya. Kita next. Oke, teman-teman tahu semua ya apa itu peta? Ya, mungkin yang nonton Dora tahu semua kayaknya ya. Peta itu merupakan gambar yang diperkecil ya. Kalau misalkan kita ngelihat globe ya, globe yang lingkaran itu kan ada gambar samudra, gambar pulau, gambar laut ya. Ada di situ tanda-tanda eh, pokoknya bebatuan, daratan, lautan gitu ya, perairan ya. Perhitungan pengukuran globe itu pakai skala ya. Dan kalau misalkan kita lihat peta, di peta ada tanda mana gunung berapi, mana gunung mati, mana gunung apa gitu kan, mana hutan lebat, di mana tandus, di mana apa kan ada warnanya, ada apanya gitu. Semua ukuran di situ itu ukuran yang diperkecil ya. Sehingga misalkan di peta ya, itu biasanya tertulis ya di pojok-pojok ada tulisan skala 1 banding contoh 500.000 ya. Jadi kita pakai warna lain deh biar enak. Kita ganti pakai warna biru. Contoh ditulis di situ skala, skalanya berapa? 1 banding 500.000 ketebalan ya. Sehingga contoh kalau misalkan 1 senti di peta itu sama dengan 500.000 senti. Yang mana kalau ukuran aslinya berarti 1 senti di peta itu sama dengan 5 kilometer. Ya, insya Allah ingat ya pelajaran kilometer, ya, desimeter, sentimeter, milimeter, ya. Nah, ini penulisan skala begitu. Nah, kita lihat ke tulisan yang ada, ya, tulisannya pakai pena hitam. Skala peta itu menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya di lapangan dengan jarak pada peta. Seperti tadi skala ya, 1 banding 500.000, berarti 1 senti itu sama dengan 500.000 senti atau 1 senti sama dengan 5 kilo. Akan kita kenali ya, di skala ini ada beberapa kode-kode, utama yang akan kita pakai ya. Harus kita kenali, ada itu salah ya. Ada yang pertama kita akan kenali apa itu JP, apa itu JS, dan itu S ya, untuk memudahkan. JP itu mudahnya jarak pada peta. Ingatnya kalau J jarak, P-nya peta. JS itu jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya atau jarak real, jarak asli. Dan kalau S itu skala. Oke? Itu skala. Jangan sampai lupa. Nah, kita sedikit mengulas tentang kilometer ya. KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM ya, sentimeter, milimeter semuanya. Untuk mudah
mengingat, ya, untuk mudah mengingat, silahkan, ya. Kalau saya sendiri, ya, bersama sahabat, ya, saya tawarkan ada eh, ada lagunya, bukan lagunya, ada kata-kata kuncinya. Nah, teman-teman boleh, ya, sahabat semua untuk ikuti. Kucing hitam dalam mobil, duduk, centil, malu, malu. Kita dari atas. Kucing hitam dalam mobil, duduk, centil, malu, malu. Ya, yang mana dari urutan ini, ya, kita sudah tahu kalau misalkan dia turun, maka dikali 10. Contoh 1 kilometer. Di sini titik-titik. Titik-titiknya DM. Nah, berarti berapa? Turunnya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti sama dengan 1 dikali, berapa nolnya tadi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dikali berapa? 10.000. Karena nolnya ada 4. Berarti 1 kilo sama dengan 10.000 DM. Ya. Oke, sampai sini. Oke ya. Kita hapus dulu. JP atau jarak pada peta biasanya ditulis dalam hitungan sentimeter. Karena kalau misalkan jarak pada peta kita tulis meter, itu kepanjangan, kebesaran, ya. Dan sentimeter paling sering, adapun milimeter itu jarang dipakai meskipun ada kemungkinan, ya. Adapun JS, jarak sebenarnya atau real, jarak asli, itu biasanya ditulis dalam hitungan kilometer maupun meter. Biasanya hanya fokus di dua ini. Soal-soal yang sering ditemui itu biasanya kalau ditanya jarak real atau jarak asli itu adanya kilometer dan juga meter. Ya. Kenapa saya kenalkan? Ya, biasanya ditulis gini, biasanya gini. Karena di saat nanti menghitung, teman-teman akan secara refleks atau uh, secara tidak sadar, ya, secara langsung gitu, secara tidak langsung teman-teman akan diminta untuk mengkonversi atau mengubah, ya. Tadinya dia awalnya kilometer, tapi ternyata yang diminta bentuknya sentimeter karena diminta ukuran pada peta. Otomatis harus berubah, ya. Karena nanti akan menyesuaikan juga dengan rumusnya. Makanya sengaja saya kenalkan, ya. Dan juga jangan lupa di tangga ini kalau misalkan naik dibagi 10, ya. Oke, maaf tadi sedikit kelewat. Kalau ke bawah dikali, pokoknya setiap berapa tangga ditambah aja nolnya yang penting. Kalau misalkan ke atas, berarti kalau tadi ditambah lawannya dikurang, nolnya dihilang-hilangin aja. Oke? Oke. Rumus skala, ya. Jadi di rumus skala ini kita akan kenalan dengan 3 cara, ya. 3 cara utama, ya. Di saat teman-teman ditanya tentang skalanya, ya, skalanya berapa atau S-nya berapa, maka rumus yang dipakai adalah rumus yang nomor 1, di mana JP atau jarak pada peta itu per JS, atau boleh juga kita bilang JP dibagi JS. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya atau jarak real. Dan saat kita ditanya berapa jarak sebenarnya, maka rumusnya pakai yang kedua, ya. Karena saat ditanya jarak sebenar berapa, biasanya jarak pada peta dan juga skalanya udah ketahuan, ya. Dan yang ketiga, kalau misalkan ditanya jarak pada petanya itu berapa,
Nah, sehingga kita pakai rumus yang ketiga, yang mana skala itu dikali jarak sebenarnya. Oke, sampai sini. Yang penting jangan sampai ketukar aja, ya. Dan untuk memudahkan, ya, kalau saya di sini, selama yang ditanya itu bukan JP, maka JP selalu di atas. Oke? Nah, di saat, berarti kalau misalkan JP di atas, di bawahnya udah pasti lawannya kan? Pasti di bawahnya udah lawannya S, ya pasti JS. Dan lawannya JS sudah pasti S. Tapi kalau ditanyanya JP berapa, baru S kali JS atau skala dikali jarak sebenarnya. Oke? Ini boleh jadi pegangan ya. Boleh dicatat bareng-bareng. Kita masuk ke contoh latihan. Nomor 1, diketahui jarak antara kota A ke kota B pada peta, kita lingkarin, itu 6 cm. Dengan skala 1:500.000. Berapa jarak antara kota A ke kota B sebenarnya? Ingat pertanyaan apa? Berapa jarak antara kota A ke kota B sebenarnya? Sehingga yang ditanya apa? JS. JS-nya berapa? Jarak sebenarnya. Karena JP-nya, ini JP, ya, dan ini S. Oke. JP dan S-nya udah ketahuan. Kita lihat nomor 2. Diketahui jarak antara kota P ke kota Q adalah 75 km. Ya, jarak antara kota P ke kota Q tidak disebutkan pada peta. Berarti ini jarak apa? Jarak sebenarnya. Dan ini, ya, hitungannya, angkanya. Dan skalanya berapa? 1:500.000. Ini S-nya. Ya. Sehingga ditanya, berapa jarak antara kota P ke kota Q sebenarnya? Salah ya pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah kota P ke kota Q apa? Pada peta. Ya. Sehingga pertanyaannya yang ditanya JS atau JP? Yang ditanya itu JP. JP-nya berapa? Oke, sampai sini ya. Nanti kita bakal bolak-balik lihat ke halaman sebelumnya. Oke, kita pakai rumus. Nomor 1 yang ditanya itu JS atau jarak sebenarnya. Oke, kita jawab. Jarak sebenarnya, rumusnya adalah JP per S atau jarak pada peta per skala. Jarak pada petanya berapa? 6 cm dengan skala 1:500.000. Jarak pada peta 6 cm. Dengan skala berapa? Skalanya 1:500.000. Boleh ditulisnya kayak gini? Boleh. Karena banding itu juga maksudnya 1/500.000. Ya. Nah, maksudnya berarti 6 cm itu ini dibagikan. Kalau di bawah itu dibagi. Per itu dibagi. Dibagi 1/500.000. Rumus pembagian di pecahan gimana? Yaitu dibalik. Contoh ada A per B, ya, dibagi C per D, maka A per B dikali D per C. Oke? Maka sehingga kita tukar di sini. Kita anggap 6 cm itu per 1. Boleh? Boleh. Per 1 dikali. Ini 1/500.000. Ya. Satunya itu C. 500.000-nya itu D. Maka 500.000-nya kita pindahin ke sebelah kanan. Dia jadi di atas.
karena dibalik, ya. Dan ini per 1. Hingga dari sini tinggal kita kalikan, ya. Di sini, wah, angkanya gede banget. 6 kali 500.000, ya. Nah, ini sentinya kita hapus aja deh, ngalangin, ya. 6 kali 500.000 gede banget gitu kan. Nah, nggak usah pusing-pusing, ya. Kalau perkalian ada 10, ada 100, ada 1000, nolnya nggak usah dihitung. Langsung kita taruh aja di belakang. Oke? Jadi kita taruh berapa? Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita taruh. 1, 2, 3, 4, 5. Taruh titik setelah 3. Nah, 1 titiknya. Nah, habis itu 5 kali 6. 5 kali 6 berapa? 30. Oke. Berarti nolnya jadi berapa? 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Hasilnya 3 juta per 1. Nah, kita balik ke sini. Ini masih dalam bentuk sentimeter. Sedangkan di catatan kita sebelumnya, biasanya kalau jarak sebenarnya itu ditulis dalam hitungan kilometer maupun meter, ya. Nah, karena ditanyanya jarak sebenarnya nih di sini nih. Jarak sebenarnya berapa, ya. Sehingga karena ini masih senti, kita ubah jadi apa? Jadi kilometer. Sini ada 6 lingkarannya, ya. Titik, titik. Kalau senti ke kilo, berarti nolnya dicat berapa? Naik berapa? Kita lihat di sini. Dia ada di senti. Naik ke kilo. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dicoret nolnya berapa? 5. Kita coret nolnya 5. Oke, udah siap? Ya, coret nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisa berapa? 30. Maka jawabannya adalah 30 kilometer. Ya, sehingga jawaban di sini jarak antara kota A ke kota B sebenarnya adalah 30 kilo. Oke. Nah, kita masuk nomor 2. JS atau jarak sebenarnya antara kota P ke kota Q adalah 75 kilo dan skala, ya. Skalanya berapa? 1:500.000. Yang ditanya apa? JP. Kalau misalkan ditanyanya JP, ya. Berarti gimana rumusnya? Kalau JP, rumusnya itu skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya berapa? 1/500.000. Dikali, oke, jarak sebenarnya 75 kilometer. 75 kilometer. Kita taruh km, ya. Boleh kita taruh per satu di sini? Boleh, biar nggak pusing. Karena kita mainnya pecahan. Yang ditanya itu jarak pada peta, ya. Cuma dalam proses ini kita ngelihat angkanya gede banget, ya. Karena skala itu biasanya dalam bentuk senti, ya. Sehingga kalau misalkan dia senti, maka yang atas pun kita jadiin senti karena dia masih kilometer. Kalau misalkan kita jadiin senti, tambah nolnya berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah oke? 1 kali 7.500.000 berapa? 7.500.000 per berapa? 500.000. Nolnya di sini boleh kita coret?
Boleh, karena ini masuknya pembagian. Ya, coret nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 75/5. Nah, 75/5 hasilnya berapa? Ada yang tahu? Ya. Dan ini kalau misalkan udah dapat jawabannya, udah hasil akhir. Ya. 75 dibagi 5, jawabannya berapa? 15. Nah, karena semuanya udah bentuk senti, ini udah kita ubah ke senti, ini skala pun senti ya, berarti otomatis jawabannya udah senti ya. Sehingga jawaban untuk nomor 2 ya, diketahui jarak antara kota P ke kota Q 75 km dengan skala 1:500.000. Berapa jarak antara kota P ke kota Q pada peta? Jawabannya berapa? 15 cm. Ya. Sehingga nyambung nih di sini yang di atas tadi, ya. Biasanya ya, kalau jarak pada peta ditulis dalam hitungan sentimeter karena petanya kecil. Oke. Nah, itu untuk jawaban nomor 2. Oke, kita next. Nah, pertanyaan menarik ya. Apakah perhitungan skala hanya berlaku pada peta saja? Oh, tentu tidak ya. Cuma peta ini sebagai pintu awal kita memahami hitungan skala. Oke. Kita bisa menghitung pakai skala ukuran real gajah dengan yang ada di gambar. Kita bisa hitung ukuran rumah, samudra, gunung, gedung, jembatan, kucing, menara, pintu, pulau, patung, pohon, semua. Ya. Adapun nanti, nah kita masuk ke contoh, gimana cara perubahannya. Oke, di sini menarik. Saran saya untuk rumusnya nggak usah diubah, cuma dikondisikan aja. Ya, sehingga kita dicontoh ya. Nomor 1, diketahui ukuran kucing sebenarnya 160 cm. Oke, ukuran kucing sebenarnya berarti JS. Dan ukuran pada gambar itu 4 cm. Ini JP. Berapa skala yang digunakan? Nah, yang ditanya itu skala. Ya, rumus skala gimana? S sama dengan JP/JS. Oke, kita lanjut. JP-nya berapa? Pada gambar itu ada 4 cm. Sedangkan ukuran sebenarnya ada 160 cm. Ya. Sehingga di sini tinggal disederhanakan aja. Ya. Masing-masing kita bagi berapa? 4/160. Ya. 4-nya kita bagi 4. 160-nya kita bagi 4. Jawabannya berapa? Nah, 4 bagi 4 sama dengan 1 per 160 bagi 4 itu berapa? 40. Maka skala dapat kita tuliskan 1/40. Ya, tanpa merubah rumus, cuma kita kondisikan aja. Ya, tinggal difahamin aja mana yang sebenarnya dan yang mana pada gambar dan apa pertanyaannya. Karena di sini ditanya S-nya itu berapa. Ya, S-nya berapa. Oke. Mungkin itu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat tentunya ya. Semoga teman-teman sehat selalu, ya jaga kesehatan, ya jaga semangat terus. Kita belajar bersama-sama dan tentu satu ungkapan penting apa? The more you learn, the more you know. Makin kalian banyak belajar, makin kalian banyak tahu. Mungkin itu dari saya ya. Senang untuk terus berbagi bersama ya. In uridu ilal islah mastata' fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, aktafi bihadza wal 'afwu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.